Ingatlah, untuk mendapati tauhid yang mantap, hendaknya kita harus melalui tasawuf. Apa itu? Yang diartikan berpakaian dengan pakaian para sufi. Para sufi memakai pakaian yang suci dan bersih. Dari kesucian dia berpakai, hendaknya di situ dia mendapatkan tauhid yang benar-benar tidak ada ingkar di dalamnya. Ini terkhusus batin harus dibersihkan. Dan dikatakanlah bahwa kamu tidak akan pernah mendapati tauhid apabila kamu tidak berani turun ke medan perang. Dan kamu akan mendapati tauhid yang bernilai tidak ingkar apabila kamu berani turun di medan perang. Gambarannya, ini nafsu berkata, apabila manusia itu sholat dengan tubuh zahir, maka di saat sholatnya aku membiarkannya sholat dan tidaklah aku goda mereka. Apa sebab? Nafsu berkata, sebelum dia sholat saja sudah mempersekutukan Allah, dan tidaklah aku akan mengganggunya lagi, sebab persekutuan dia dengan Allah itu telah mengalir di saat sholatnya juga. Itu kata nafsu. Akan tetapi nafsu berkata, kalau seseorang sholatnya dengan zahir yang mantap dan dengan batin yang mantap, sesungguhnya aku bersiap-siap untuk memerangi, sehingga dia kalah di saat bertempur. Nah, itu yang dikatakan oleh nafsu. Dan perkataan daripada orang arif, apabila manusia ingin mendalami batinnya, sendiri, maka kau akan menemukan berjuta-juta nafsu yang tak bisa kau hitung dengan bilangan, dan dia siap untuk memerangi diri. Apa sebab? Kata orang arif itu, karena dia takut ketika kau menyelam di dalam batinmu, dia takut kau menemukan cahaya yang ada di batinmu. Nah, itu ujian kita sekarang. Ujian kita nafsu berkata tadi, dia berkata, kalau ada seseorang yang sholat dengan tubuh zahir, dan aku tidak mengganggunya. Apa sebab? Sebab sebelum sholat saja dia sudah bersekutu dengan Allah. Akhir daripada sholat itu pun dia tetap bersekutu dengan Allah. Dengan begitu aku pun tidak. Dan apabila ada seseorang yang sholat dengan zahir yang mantap, dengan batin yang mantap, maka aku mempersiapkan diri dengan pasukanku untuk memeranginya, dan sehingga ia kalah di medan perang. Dan lalu orang arif itu berkata, wahai para penempuh, untuk menempuh jalan ke Tuhan, hendaknya kalian harus tahu, apabila kalian mendalami batin kalian sendiri, kalian akan menemukan nafsu yang berjuta-juta, dan itu kalian tidak bisa hitung dengan bilangan. Karena apa? Karena nafsu itu akan siap memerangi kamu ketika kamu ingin mendalami batinmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan nafsu tadi khawatir, sangat-sangat khawatir ketika manusia hendaknya mendalami batinnya. Yang dikhawatirkan nafsu adalah kamu menemukan cahaya atau petunjuk yang membawamu ke jalan Tuhan. Nah, itu yang ditakutkan oleh nafsu. Nah, wajar saja kita di hari ini, kenapa?
Karena hendaknya kita selalu diperangi oleh nafsu kita sendiri. Sebab permainan kita di malam hari ini adalah permainan batin kita sendiri. Orang yang bermain pada batin, orang yang ingin membuat Tuhannya bahagia. Kenapa saya katakan ingin membuat Tuhannya bahagia? Karena hanya orang-orang terpilih saja yang mau mengikuti petunjuk dan perintah Tuhan. Yang sebagaimana perintah Tuhan itu, kalaulah engkau ingin mengetahui tentang diriku, sesungguhnya aku bersembunyi di dalam batin. Nah, itu bahasa Tuhan. Kalau engkau ingin mengetahui diriku, sesungguhnya aku bersembunyi di batin. Hendaknya diterangkan juga dalam hadis kursi. Sesungguhnya aku berpendaraan yang tersembunyi, aku menciptakan engkau manusia layaknya supaya kau mengenal diri. Nah, itu landasan yang kuat. Nah, di sinilah kita harus bahwa berpakaian, hendaknya pakaian para sufi itu adalah pakaian yang suci. Nah, hasil kesuciannya itu hasil berkat bukan kerja keras, akan tetapi berkat ia selalu bermunajat kepada Allah, dan di dalam munajat ia meminta bimbingan dari Allah. Kalau sudah adanya bimbingan, jangan khawatir, Allah tak akan membiarkan sesat dan akan Allah berikan petunjuk. Nah, petunjuk yang harus kita dapati. Karena adanya petunjuk, kita merasa puas dan kita pun akan merasakan balik ikhtiar kita. Disitulah terletaknya keagungan Tuhan yang tak membiarkan ikhtiar kita itu bernilai syirik dan tidak membiarkan ikhtiar kita itu bernilai hampa. Akan tetapi Allah bawa dan memperjalankan manusia untuk berikhtiar dengan bimbingan yang sempurna. Kata di situ, didiklah batinmu dengan didikan para kekasih Allah, yang dimana ia mendidik batinnya dengan keyakinan yang sangat kuat di balik keyakinan yang kuat, Allah memberikan anugerah kepadanya. Anugerah yang Allah berikan adalah pertemuan antara seseorang itu dengan Tuhannya dikarenakan hasil ia mendalami batinnya sendiri.
Nah, sini hendaknya kami ingin menasihati para jamaah, justru di balik nasihat ini kembali lagi kepada sang penasihat. Allah sangat murka dan Allah sangat membenci kita apabila kita terus berbicara tentangnya dan terus berbicara tentangnya, akan tetapi apa yang kita bicarakan itu hanya sebuah kebohongan belaka. Dan ingatlah, hendaknya banyak orang yang bercerita tentang Tuhan, akan tetapi sedikit sekali yang membawamu kepada Tuhan. Untuk membawa kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar kita mendengar cerita. Kalau kita ingin mendengar cerita, sudah banyak kejadian-kejadian para orang zalim yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan ayat Allah, mengatasnamakan Rasulullah, akan tetapi itu hanya sebagai dongeng-dongeng dia untuk bercerita kepada seseorang, sehingga matinya seseorang itu mati yang tidak bertuhan. Dan inilah yang dikatakan, sejuta umat tertawa, sejuta umat juga tak kenal Tuhan. Sejuta umat tertawa karena dongeng-dongeng yang dibicarakannya, dan sejuta umat juga tak kenal Tuhan di saat itu. Cermin sudah ada di hadapan kita, cermin pada diri kita sendiri. Hendaknya kita apa? Ialah hambanya, dan kalau hamba itu harus bersifat apa? Nah, apabila tak ada pada sifat kehambaan, apabila pada diri kita tidak ada sifat yang sesuai hambanya Tuhan, maka di saat itu benahilah diri kita dan datang kepada Allah. Dan jika kau kembali, kamu tidak membawa kekesalan. Artinya datang kepada Allah, ada perubahan itu. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Karena kenapa? Dikarenakan didikan jasad ialah didikan dengan syariat, artinya sebuah peraturan yang Allah sudah tetapkan, dan peraturan itu untuk memperindahkan syariat itu atau untuk memperindahkan jasad. Nah, jasad adalah sebagai tempat merasakan. Kalau jasad merasakan kezalimannya, sampai kapanpun kezaliman akan dirasakan. Tapi kalau jasad merasakan kecintaan kepada Allah, maka rasa itu akan terus mengalir dan terus mengalir tanpa henti-henti sampai membuat gila. Dan diartikan di sini, kegilaan kita adalah kegilaan kita sebagaimana wali Allah, kita semua tidak berhenti-henti untuk berhubungan kepada Tuhan. Allah katakan, kalau aku jatuhkan cintaku, dan sudah dipastikan kau tidak akan mampu. Dan hambaku yang mampu, yang bersentuh dengan cintaku, ialah hamba yang memperhatikan jasadnya, yang memperhatikan batinnya. Dan itulah hamba yang mampu, yang menerima cintaku. Itulah pesan Rabb, adalah pesan Tuhan yang hendaknya diperdengarkan kepada kita semua dan malam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang melimpahkan segala nikmat serta rahmatnya kepada kita. Hendaknya kita janganlah berperilaku sombong di mata Allah. Ibaratnya kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan pakaian duniamu, bukan dengan pakaian akhiratmu, akan tetapi
di situ kau memiliki sifat sombong yang seolah-olah dunia tunduk kepadamu, padahal dunia itu akan menghujatmu dan begitu juga akhirat akan menghujatmu. Apa sebab? Yang dikarenakan perilakumu yang tidak pantas yang kau hadapkan kepada Allah, dan perilakumu yang semena-mena dengan perintah Allah, dan perilakumu yang tidak ada rasa khawatir terhadap kematian yang sudah Allah tentukan kepada kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita seluruh jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya nasihat ini adalah sebuah nasihat kasih sayang yang ingin mengajak seluruh jamaah yang hadir di malam hari ini untuk bersikap adil. Adilnya apa? Adilnya ialah menilai diri kita sendiri dan bukan menilai orang lain. Dan janganlah ketika kita dinasihat oleh seseorang lalu kita berkata, dan kamu pun seperti itu juga. Dan apabila perkataan itu ada kita dengar di malam hari ini, hendaknya Allah murka kepadamu dan hendaknya Allah pun akan mencelakakan kamu. Dan Allah pun akan menyusahkan hidupmu. Dan begitu juga susahnya kamu mendapati rahmat di dunia ini, dan susahnya juga kamu mendapati rahmat di akhirat. Dan alhamdulillah, dan tidak lepas kita berpuji kepada Allah, sebab dalam hati kita selalu berpuji kepadanya, walaupun hati kita ini hendaknya selalu lepas kendali dan dikarenakan kelalaian kita. Dan inilah kita selaku hamba yang lemah di mata Allah, hendaknya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mohon pertolongan dan supaya kita punya iman dikuatkan, dan supaya kita juga punya keyakinan tidak diragu-ragukan, dan supaya kita punya ketakwaan dan itu tidak bernilai berpura-pura. Dan begitu juga hendaknya kita berselawat dengan selawat yang bersungguh-sungguh, dan dikarenakan kita rindu kepada Rasulullah, dengan begitulah kita pun akan disentuh oleh Rasulullah SAW. Hendaknya apa membuatmu terkenal di dunia ini? Sesungguhnya datukmu dan moyangmu sama seperti diriku, yang tabiatnya di dunia ini hanya untuk menyenangkan hati baginda Muhammad Rasulullah SAW. Maka dengan begitu senangilah hati baginda Rasulullah SAW, yang dimana sosok beliau selalu mendampingi kita dan selalu membimbing kita dan selalu memberikan kemudahan kepada kita. Doa beliau walaupun kita tidak jumpa beliau dan jarak kita sama beliau sangat lama, akan tetapi doa beliau dimakbulkan oleh Allah, hingga doa ini pun tercurah kepada kita semua di malam hari. Ya, ini doanya adalah menyimpan suatu hal yang nanti akan dijalankannya, terutama doa ini adalah memberikan syafaat kepada seluruh umatnya, baik umatnya yang lalu dan yang akan datang sekarang. Alhamdulillah, segala puji hendaknya kita bersyukur memiliki kasih yang tidak sama, dan itulah kasih dan cinta yang kita cintai Rasulullah.